Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, alhamdulillah, pagi ini setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat bagian Yogyakarta, saya sudah sampai di my lovely city, yaitu Yogyakarta. Pagi ini situasi Yogyakarta lumayan ramai, dikarenakan tanggal 3 sampai 5 Juli ada Prambanan Jazz Festival yang dimeriahkan oleh artis-artis dan musisi-musisi nasional. Tetapi saya tidak memilih ke sana, saya ingin datang ke museum yang sebelumnya tutup, yaitu Museum Kirtinggria Ki Hajar Dewantara. Yang dulu adalah di sini adalah tempat perguruan taman siswa, yang di ini banyak karangan bunga. Kemarin habis berulang tahun dirgahayu ke 104 perguruan taman siswa yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah hari ini museumnya buka. Ikuti terus perjalanan saya di kota Yogyakarta sampai nanti di KRL. Oke guys, alhamdulillah sekarang sudah berada di Museum Ki Hajar Dewantara. Bangunan ini adalah tempat bagaimana Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa yang berusia sangat lama sekali ya. Dan ini dihibahkan oleh Keraton Yogyakarta kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa pada tahun 1951. Jadi ini dulu bekas rumah tinggalnya yang kemudian dijadikan perguruan taman siswa hingga beliau kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional pertama oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Dinamakan Kirtinggria karena kirti artinya dalam bahasa Sanskerta di sini dijelaskan guys, yang artinya itu pekerjaan, dan grio yang berarti rumah. Demikian arti lengkapnya adalah rumah yang berisi hasil kerja beliau dalam mendirikan perguruan Ki Hajar Dewantara. Letaknya ini dulu pertama kali guys berada di Jalan Gajah Mada tahun 92. Kemudian tahun 1936 berada di daerah Wirogunan. Ini sekarang daerah Wirogunan yang berdekatan dengan lembaga pemasyarakatan Wirogunan tadi yang berada di sebelah kanan. Dan sekarang nama jalannya adalah Jalan Taman Siswa, untuk mengenang karya-karya beliau dalam berkontribusi terhadap pendidikan nasional hingga beliau akhirnya ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Di sini ini adalah kamar ya, dan ruangan tempat tidurnya Ki Hajar Dewantara ya. Dan ini adalah perjalanan beliau lahir, dan juga dijelaskan silsilah beliau bahwa beliau masih cucu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam ketiga. Jadi beliau masih keluarga bangsawan atau darah biru. Sekarang masuk ke salah satu ruangan utama yang berada di Museum Kirtinggria Ki Hajar Dewantara ini guys, adalah dokumentasi dan juga perjuangan beliau dalam mendidik putra putri bangsa melalui yayasan yang didirikannya, yaitu Yayasan Perguruan Taman Siswa, yang dihususkan untuk orang-orang yang miskin dan kurang terdidik, untuk mendidik mereka. Ki Hajar Dewantara juga mengadopsi ajaran-ajaran filsuf India, yaitu termasuk Rabindranath Tagore, dan juga mengambil salah satu metode yang dipakai oleh Maria Montessori, yaitu sekarang Montessori Method ya. Jadi salah satu ajaran beliau ada seperti itu, yang kemudian digabungkan ke ajaran Jawa itu sendiri.
ya, ajaran Jawa, karena memang beliau ada bangsawan Jawa dan beliau menggabungkan itu dan membuktikan bahwa perguruan utama siswa tidak hanya untuk kalangan bangsawan tetapi juga untuk seluruh anak-anaknya seperti itu. Dan ini adalah panji-panji taman siswa. Di sini ada Suci Tata Ngesti Tunggal, ya, yang artinya dengan niat baik dan disiplin diri kita dapat menuju kesempurnaan. Kemudian dalam bahasa Jawa, suci berarti 4, toto 5, ngesti 8, dan tunggal 1, yaitu menjadi 1854 dalam kalender Jawa atau 1923 dalam kalender Masehi ketika Persatuan Taman Siswa dibentuk. Masuk ke sini, ini adalah ruang tamu utama. Nah, ini, yang seperti saya ceritakan tadi, ini adalah foto Maria Montessori, salah satu penggagas Montessori School di Barat, dan Ki Hajar sangat tertarik oleh pemikiran beliau untuk mendidik anak. Kemudian di sini ini adalah ide yang mendasarinya mendirikan perguruan taman siswa, yaitu Paguyuban Selasa Kliwon, yang didirikan oleh orang keraton juga, yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram, yang merupakan dia juga cucu sultan bahkan, tetapi beliau memilih untuk keluar dari kesultanan untuk membaur dengan rakyat biasa. Ini Raden Mas Sutarmo Suryo Kusumo atau ketua taman siswa yang pertama. Ini adalah orang tamu utama untuk beliau membicarakan tentang ide-ide pendidikan. Di sini adalah ruang kerja beliau, Ki Hajar Dewantara. Beliau bekerja saat itu sebagai diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Jadi memang Presiden Soekarno sendiri yang meminta beliau menjadi Menteri Pendidikan Nasional pertama, hingga dan di sini adalah ini ya, hadiah yang diberikan oleh Ki Hajar pada Ki Hajar oleh stasiun radio, ya, Hoso Kanrikyoku yang berada di Yogyakarta. Dan Ki Hajar seringkali bersama dengan 3 serangkai, yaitu Dowsdecker dan juga Cipto, Dr. Cipto, yaitu ya 3 serangkai itu menakwa Ki Hajar dibuang Belanda, diasingkan karena beliau menulis Als X Ins Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, yang artinya sebenarnya adalah ungkapan satir. Kalau sekarang itu satir tentang kritik, ya, ketika itu negeri Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis, tetapi dengan cara menguras keringat dan menguras darah rakyat Indonesia, hingga membuat beliau akhirnya diasingkan ke Belanda. Tetapi beliau ketika Ki Hajar sampai di Belanda, Ki Hajar tidak membuang-buang waktu ketika sampai di sana. Beliau malah memperdalam ilmunya dan belajar di kalau tidak salah belajar buku-buku di Leiden University. Ini adalah penghargaan yang beliau terima sebagai pahlawan revolusi nasional yang dianugerahkan 28 November 1959 atas kontribusinya di bidang pendidikan. Dan ini adalah buku-buku beliau yang berada di sini dalam mengambil ide-ide gagasan yang kemudian ia tumpahkan kepada kontribusi pendidikan di Indonesia. Ini adalah rak-rak beliau, ya. Ini adalah tinggalan bersejarah yang sangat bagus. Di sini ada juga buku karya, mungkin karya Montessori tadi dan Rabindranath Tagore, untuk beliau mengambil ide-ide tersebut. Mungkin ada pepatah, mungkin saya bisa benar atau enggak ya. Di balik suami yang kuat ada istri yang ada istri yang selalu mensupport, ada istri yang hebat. Ini yang juga yang terjadi pada Ki Hajar Dewantara, di mana beliau selalu disupport oleh istrinya, yaitu Nyi Hajar Dewantara, yang juga sangat berperan penting
dalam perkembangan dan pendirian Taman Siswa. Nyi Hajar Dewantara juga sama-sama bangsawan Puruk Paku Alam seperti suaminya. Beliau juga mendampingi aktivitas suaminya mengajar di Taman Siswa ini. Dan ini adalah tempat-tempat kerja Nyi Hajar Dewantara. Dan ini ketika foto Ki Hajar Dewantara menyampaikan pidato pada acara Kongres Persatuan Perempuan kedua yang berada di Kota Pahlawan, yaitu Surabaya. Masuk, guys. Ini adalah kamar tidur. Kamar tidurnya Ki Hajar dan Nyi Hajar. Ya, suami istri, jadi tidurnya di sini. Dan masuk ke ruangan terakhir, guys. Ayo masuk. Nah, di sini ini adalah kesenian, salah satu kurikulum penting yang diajarkan di perguruan Taman Siswa, kesenian Jawa dan juga pendidikan budaya yang diajarkan. Dan di sini ini adalah tempat tidur putrinya Ki Hajar Dewantara, yaitu Nyi Wiken Wandansari Sutapi Asti. Nah, ini dan ini guys, sangat luar biasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa Museum Dewantara Kertinggria, nama Instagramnya adalah Museum Dewantara Kertinggria, yang berada di kecamatan atau Kemanten Paku Alaman, ya. Kemanten Paku Alaman, jalannya itu Jalan Taman Siswa, Kalurahan Pirogunan, Taman Siswa Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kesini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.